Apa sih luar biasanya? Apa luar biasanya? Apa pesan-pesan yang mau disampaikan untuk kita sebagai pembaca? Jadi setelah saya berkali-kali mencoba untuk eh, membaca dan menyimak dengan baik, itu ternyata memang sangat luar biasa apa yang mau dipesankan untuk kita di sini. Oke, saya mulai dengan ini ya. Jadi sejarah dan latar belakang. Makanya tadi saya nggak mulai dengan bacaan, sudah dibacakan oleh Pak Jarwo. Nanti kita akan ulangi juga beberapa ayat-ayat yang kita perlu untuk lihat lagi. Sejarah dan latar belakang peristiwa yang terjadi dalam pasal 9 kitab Yosua. Jadi kita perlu mengetahui terlebih dahulu sejarahnya dan latar belakangnya, kenapa sih atau apa yang terjadi dengan muslihat dari Gibeon di pasal 9. Ini ada peta, nanti akan saya ada gambaran yang lebih jelas. Ini kan kecil ya, tapi ini gambarannya kira-kira petanya seperti ini. Oke, sorry. Jadi yang pertama ini Yosua adalah pemimpin. Kita latar belakangnya ini ya, kita ingat kembali Yosua itu adalah pemimpin yang menggantikan Musa. Jadi ini orang hebat ini ya, dalam membawa bangsa Israel melintasi gunung dan menuju tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Allah. Yosua dipilih oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel dalam penaklukan tanah tersebut. Nah, kita bisa baca di dalam Bilangan 27 ayat 12 sampai 13 itu adalah pengangkatan dari Yosua. Jadi kita sudah bisa membayangkan Yosua, Pak Lumbal belum merubah slide, Pak. ya? Pak Lumbal belum merubah slide. Oh, belum berubah slide ya? Bentar, bentar, bentar ya, Pak. Oh, belum berubah slide ya? Iya, Pak. Berarti saya keliru, Pak. Sebentar, Pak. Saya ulangi dulu ya. Bentar, Iya, Pak. bentar, bentar. Screenshot tuh. Apa yang ini ya? Sebentar. Sebentar, Pak. Yang mana dia ini? Screen 2 yang ini. Screen 1. Di slideshow, Pak. Ya, ya. Slideshow. Bentar, bentar ya, Bu. Ini kelihatan nggak ya? Belum, Pak. Belum ya? Belum. Screen 2. Ini? Belum, Pak. Belum. Nah, ini, Pak. Sekarang kelihatan ya? Ya, saya baca di HP saya itu kan ini. Saya tahu Pak Lumbal belum merubah slide. Oke, Pak. Lanjut, Pak. Oke, tadi eh, oke, sebentar ya. Ya, sampai sini tadi ya. Betul, Pak Lumbal. Oke. Nah, kitab Yosua ini menceritakan bagaimana bangsa Israel tiba di perbatasan tanah Kanaan. Jadi tadi kita kembali kepada latar belakangnya dulu. Yosua diberikan kepercayaan atau diangkat oleh Musa untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Nah, lalu dalam kitab Yosua yang kita apa namanya baca saat ini menceritakan bagaimana bangsa Israel tiba di perbatasan tanah Kanaan dan siap untuk menaklukkannya. Jadi mereka telah menerima perintah dari Allah untuk mengusir atau memusnahkan bangsa-bangsa Kanaan yang saat itu mendiami tanah itu. Karena mereka dianggap sebagai bangsa yang jatuh dalam dosa, dosa yang sangat serius dan penyembah berhala. Saya coba bacakan ya supaya kita punya gambaran dari Keluaran pasal 34 ayat 12 dan 13. Demikian bunyinya, berhati-hatilah, jangan kau ikat perjanjian dengan penduduk di negeri yang akan kau masuki itu, supaya mereka tidak menjadi jerat di tengah-tengahmu. Sebaliknya, mesbah-mesbah mereka
harus kamu robohkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Ya, ayat 12 dan 13. Lalu saya baca lagi dari Ulangan. Coba kita lihat ya, Ulangan pasal 7. Supaya kita memahami latar belakangnya ya. Ulangan pasal 7 ayat 2 dan 4. Saya bacakan. Ketika Tuhan Allahmu menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau mengalahkan mereka, maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengikat perjanjian dengan mereka atau mengasihani mereka. Janganlah juga kamu kawin-mawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, atau anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang dariku, sehingga mereka beribadah kepada ilah-ilah lain. Lalu murka Tuhan akan menyala-nyala terhadap kamu, dan ia akan memusnahkan engkau dengan segera. Jadi Keluaran pasal 34 dan Ulangan pasal 7 ini tadi sebagai latar belakang ya, nanti kenapa sih kalau Yosua melakukan perjanjian, padahal di sini dikatakan tidak boleh ada perjanjian, dan selama melakukan perjalanan ke Kanaan, Yosua dan para pemimpin Israel harus menaklukkan, bahkan harus memusnahkan ya kota-kota yang mereka lewati, memusnahkan musuh-musuhnya ya. Jadi kita mesti bayangkan ini luar biasanya di sini saya lihat Israel sendiri, umat Israel itu nggak besar, jumlahnya juga nggak besar, kekuatannya juga nggak besar. Padahal yang dia lewati, kita masih ingat ya pengintai-pengintai itu ya. Ya kan ada yang setuju, ada yang nggak setuju kan gitu ya. Untuk masuk ke tanah Kanaan karena ada banyak tantangan-tantangan dan hambatan yang dialami. Nah, di sini Yosua itu harus maju terus gitu ya, harus mengalahkan dan bahkan memusnahkan karena apa? Tuhan tidak ingin umat Israel nantinya itu terpengaruh atau dipengaruhi oleh agama-agama yang ada di sekitarnya. Penyembahan berhala, perlakuan kejahatan, dan lain sebagainya itu ya. Itu makanya Tuhan tidak mau kompromi lah, katakanlah gitu ya. Jadi harus dimusnahkan. Itu ada di Keluaran pasal 34 dan Ulangan pasal 7. Nah, ini kira-kira nanti kita lihat ya, yang kita akan bicarakan mengenai Gibeon, tadi petanya, yang saya kasih kuning itu ya. Jadi, eh, ini dari Yeriko, kemudian ya Yeriko sudah dikalahkan, ini menuju ke Kanaan ya. Lalu Ai, kemudian ini kita bicara tentang Gibeon ya, Gibeon yang melakukan tipu muslihat itu. Kenapa sih kok dia melakukan tipu muslihat? Nah, nanti kita lihat ya dalam perjalanan ini. Muslihat dari orang Gibeon. Orang Gibeon adalah salah satu bangsa Kanaan yang tinggal di wilayah itu. Kalau kita baca dalam Yosua pasal 10 ayat 2 dituliskan bahwa Gibeon itu kota yang besar, seperti salah satu kota kerajaan, bahkan lebih besar dari Ai. Tadi kita lihat ya. Dan semua orangnya adalah pahlawan. Ini kenyataan, ini faktanya orang Gibeon seperti ini, ya. Tetapi ketika mereka mendengar tentang reputasi bangsa Israel sebagai penakluk yang tak terkalahkan, nah kita bisa lihat ya dalam Yosua pasal 9, mungkin kita boleh lirik bentar ya supaya kita jelas karena ini eh, nyangkut ayat 1 dan 2 tadi sudah dibacakan juga. Saya bacakan. Hal itu didengar oleh raja-raja di sebelah barat Sungai Yordan, di pegunungan, di Sela, di Sevela, dan sepanjang pantai Laut Besar sampai ke seberang gunung Libanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Lalu dengan seias kata mereka bergabung untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Jadi mereka sudah dikalahkan, ya, lalu mereka sendiri bergabung. Ini bukan bangsa yang kecil ya, atau kota-kota yang kecil ya, tapi kota-kota yang besar. Itu makanya ketika Gibeon mendengar itu, kan setelah Yeriko, kemudian masuk ke Ai, tadi ya, peta tadi ya, lalu Gibeon. Nah, artinya bahwa ketika mau masuk Kanaan akan melewati Gibeon, dan Gibeon juga harus dimusnahkan. Pokoknya bangsa-bangsa yang dilewati itu tidak ada kompromi, itu harus dimusnahkan, dikalahkan lah katakanlah gitu.
Jadi orang Gibeon tentu merasa takut ya, sangat takut akan nasib mereka ya. Nah ini, lalu bagaimana ya? Tadi ya, setelah kota Yeriko, kemudian giliran Gibeon akan dimusnahkan. Oleh karena itu mereka mengambil tindakan drastis dengan merencanakan sebuah muslihat. Jadi harus pakai muslihat. Kalau langsung perang ya mereka akan kalah ya. Oke, kita lihat ya, apa sih sebenarnya eh, strategi muslihat apa dari orang Gibeon yang mereka lakukan ya. Jadi kalau ayat 4 dan 5 kita lihat di sana, orang Gibeon itu mengambil tindakan drastis dengan merencanakan muslihat yang rumit. Mereka mengenakan pakaian yang usang dan koyak, membawa roti yang sudah rusak, dan menyamar sebagai orang yang datang dari jauh. Tadi kan kita sudah lihat ya, Gibeon ini ada di tengah-tengah sebenarnya. Dia ada di tengah-tengah di mana bangsa Israel itu melewati ketika mau ke Kanaan. Tapi ya, karena ketakutannya, maka orang-orang Gibeon ini melakukan muslihat atau strategi. Strateginya yaitu kalau kita baca di ayat 4 dan 5 tadi ya, ayat 4 dan 5, tetapi mereka bertindak dengan tipu muslihat, mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung usang untuk dimuatkan di atas keledai dan kantong anggur dan kulit yang sudah usang, robek dan dijahit kembali. Kasut usang yang bertambal untuk kaki mereka, dan pakaian usang untuk mereka kenakan. Semua roti bekal mereka sudah kering, tinggal remah-remah saja. Nah, itu ya. Jadi mereka kayak main sandiwara gitu ya, supaya mendapatkan belas kasihan. Itu caranya mereka seperti itu. Nah, mereka berbicara seolah-olah mereka ini adalah orang asing yang tidak memiliki hubungan dekat dengan wilayah Kanaan, ayat 6. Sebab kalau ketahuan mereka ada di sana, ya mereka akan dihancurkan juga ya. Jadi mereka menyamar atau mereka berpura-pura seperti orang asing yang datang dari tempat yang sangat jauh, ya, makanya pakaiannya juga yang usang, rotinya juga ditunjukkan remah-remah yang juga sudah rusak gitu ya, sudah nggak bisa dimakan lagi dan lain sebagainya. Nah ini yang menarik ya, di ayat 9 dan 10 itu ada juru bicara mereka yang hebat. Mereka berbicara tentang keagungan bangsa Israel dan perbuatan-perbuatan besar yang telah mereka dengar. Mereka juga merendahkan diri mereka sendiri dengan menyebut diri mereka sebagai hamba-hamba Israel. Jadi selain mereka menyamar tadi, mereka juga meninggikan lah ya, jadi memuji-muji orang Israel. Ini memang juru bicaranya hebat ya. Nah, kita lihat sekarang apa kesalahan Yosua dan para pemimpin Israel sehingga dia sampai terkena tipu muslihatnya itu ya. Kalau kita baca di ayat 14 dan 15, mereka membuat perjanjian dengan orang Gibeon tanpa berkonsultasi dengan Allah dan tanpa memeriksa dengan seksama. Ya, kalau kita baca ayat 14 dan 15, tadi kan sudah ada ya dalam kitab Keluaran dan Ulangan yang kita baca tadi bahwa kota-kota atau bangsa-bangsa di mana Israel itu lewat, yang mau ke Kanaan itu ya, dilewati, itu mereka harus dihancurkan. Mereka harus ditaklukkan gitu ya. Dan tidak ada kompromi dengan mereka. Nah, sementara Israel itu nggak ngecek lagi mereka. Ya, mereka nggak membuat perjanjian dengan orang tanpa berkonsultasi dengan Allah dan tanpa memeriksa dengan seksama. Mereka cuma melihat dari penampilan itu ya. Ini artinya apa? Siapa sih mereka ini? Siapa sih Yosua dan para pemimpin Israel? Kita kan tahu ya, Yosua dan para pemimpin Israel adalah orang-orang yang dekat sekali dengan Tuhan. Dan mereka sungguh mengalami bagaimana Allah itu menolong mereka ketika berperang dengan bangsa-bangsa yang besar, ketika menaklukkan kota-kota yang besar yang mereka lewati. Dan tentunya dengan pengalaman, kehebatan pengetahuannya, ya mestinya ya, berpikir, wah, ketika mereka itu melawan atau menghadapi masalah-masalah yang besar, itu mereka datang minta nasihat dari Tuhan, minta petunjuk dari Tuhan. Tapi ketika mereka ketemu dengan orang Gibeon yang menyamar diri sebagai petualang yang dari tempat yang jauh, dari penampilannya, ya, dan perlu dikasihani, itu mereka nggak perlu bertanya lagi sama Tuhan. Saya kira ini kesalahannya ya, ketika mereka mulai meremehkan, ya,
untuk mengambil suatu keputusan yang sangat penting, yaitu membuat perjanjian dengan orang-orang yang ada di sekitar Kanaan. Padahal kalau mereka tahu pasti mereka tidak akan melakukannya karena Gibeon itu menyamar, maka mereka kayak tertipu gitu jadi orang Israel. Sebab kalau tahu itu orang Gibeon yang ada di sekitar perjalanan ke Kanaan itu, maka pasti akan dihancurkan karena itu kan ada perjanjian tadi di Kitab Keluaran dan Kitab Ulangan yang tadi kita sudah baca ya. Nah, jadi ayat-ayat ini menggambarkan bahwa Yosua dan para pemimpin Israel menerima tawaran orang Gibeon tanpa mencari petunjuk atau bertanya kepada Tuhan. Mereka membuat perjanjian damai dengan orang Gibeon dan bahkan bersumpah untuk menghormati perjanjian tersebut. Ada dua hal di sini, bukan saja mereka hanya membuat perjanjian damai, tetapi juga mereka bahkan bersumpah. Nah, ini yang sangat berat ini. Kalau perjanjian damai saja mungkin ya cuma di saat-saat itu aja. Tapi kalau berkaitan dengan sumpah, itu untuk tradisi Israel, sumpah itu berlaku untuk semua zaman gitu ya, untuk kapanpun juga. Jadi sumpah itu akan berlaku. Ya. Nah, perjanjian yang sudah dibuat itu membuat Yosua dan para pemimpin Israel terikat secara hukum untuk tidak menyerang atau mengusir orang Gibeon. Dan ini akibatnya apa? Mengakibatkan keputusan yang sulit bagi mereka dalam perjalanan selanjutnya menuju penaklukan tanah Kanaan. Kenapa mengalami kesulitan dalam penaklukan tanah Kanaan? Karena ada perjanjian. Ya, ada perjanjian di mana bangsa Israel tidak akan membunuh orang-orang Gibeon yang ada di sana. Itu sudah perjanjian dan sumpah. Perjanjian damai dan sumpah tadi ya. Dan itu sangat mengikat sekali. Kapanpun juga itu akan sangat mengikat. Oleh karena itu, orang-orang Gibeon, mereka bebas hidup di tanah Kanaan dan di sekitarnya. Mereka bebas hidup di sana. Nah, inilah yang kemudian bangsa Israel jadi mengalami kesulitan ya untuk menaklukkan tanah Kanaan itu sendiri karena ada perjanjian yang sudah dibuat. Artinya kalau ditaklukkan berarti kan dikalahkan, dihancurkan berarti. Nah, ini nggak bisa karena memang sudah ada perjanjian dengan itu. Jadi kalau kita baca nanti ada di Saul atau Raja Saul atau Daud dan lain sebagainya, ketika mereka berhadapan dengan Gibeon, itu mereka tidak boleh membunuh. Kalau mereka membunuh berarti mereka telah melanggar perjanjian atau sumpah ini. Jadi ada tiga hal penting ya yang kita akan perhatikan di sini yang berkaitan dengan bacaan kita pada hari ini. Yang pertama, Yosua dan para pemimpin Israel itu membuat kesalahan besar karena mereka tidak mencari petunjuk dari Tuhan sebelum membuat perjanjian dengan orang Gibeon. Nah, ini mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan kita, kita juga harus mencari petunjuk dari Allah dalam setiap langkah yang kita ambil. Sehingga kita dapat menghindari kesalahan yang dapat memiliki konsekuensi yang jangka panjang. Nah, ini hal-hal yang kita bisa belajar ya dari kitab Yosua. Hati-hati, jangan hanya jangan hanya berkomunikasi atau minta petunjuk atau nasihat dari Tuhan ketika kita mau ketika kita sedang menghadapi masalah besar atau membuat keputusan besar, tapi juga ketika kita menghadapi masalah kecil atau membuat keputusan-keputusan yang kecil, jangan sampai kita meremehkan. Karena mungkin itu akan berdampak pada situasi masa depan. Ya, ada konsekuensi yang panjang dari setiap keputusan yang kita lakukan yang tanpa dukungan atau pertolongan dari Tuhan. Ya, ini berarti kan seolah-olah itu senternya atau pusatnya pada diri saya. Nah, saya kira di sini kita diingatkan kembali bahwa sentralnya atau senternya itu harusnya Tuhan ya, bukan diri kita sendiri. Kemudian ada yang lain lagi, tidak menganggap remeh. Seperti yang dilakukan oleh Yosua dan para pemimpin Israel, itu dapat memiliki dampak yang sangat serius. Kesalahan mereka dapat dalam membuat perjanjian tanpa pertimbangan yang matang, mengakibatkan mereka terikat oleh perjanjian tersebut. Lalu hal yang lain lagi, ya meskipun bangsa Israel ini menarik ya, membuat kesalahan dalam perjanjian dengan orang Gibeon,
Allah tetap setia kepada perjanjiannya dengan bangsa Israel. Allah tidak membatalkan janjinya untuk memberikan tanah Kanaan kepada mereka, meskipun mereka harus berhadapan dengan konsekuensi perjanjian yang salah. Ini menggambarkan sifat setia dan kasih Allah yang tidak bergantung pada kesalahan manusia. Ini ya, jadi ada 3 hal ini yang perlu kita selalu eh, pahami dari kitab Yosua 9 ya. Jadi hati-hati ketika kita mau mengambil keputusan. Tidak hanya tidak hanya ketika kita mengalami masalah besar, tapi juga ketika kita sedang menghadapi masalah kecil pun dalam mengambil keputusan harus mengikut sertakan Tuhan. Tapi ketika pun toh kita mengalami atau melakukan kesalahan, ingat tetap ada perjanjian kasih setia Tuhan dengan kita, dan perjanjian kasih setia Tuhan ini tidak akan dibatalkan ya, dan janji itu akan terus berlaku sampai selama-lamanya. Oke, ini ada kata wait ya. Saya apa ini ya? Nah, ini. Selalu ingat bahwa ketika Anda mencari petunjuk dari Tuhan, hasilnya mungkin tidak selalu langsung atau jelas. Tapi pertimbangkan bahwa Tuhan dapat bekerja melalui berbagai cara untuk memberikan petunjuk kepada Anda. Yang terpenting, bertindaklah dengan iman dan percayalah bahwa Tuhan akan membimbing Anda dalam pengambilan keputusan yang tepat. Nah, saya sertakan di sini yang terakhir ini ya, dari Yesaya 40:31. Ini ayat yang saya saya senang untuk mengungkapkannya selalu ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini saya ingatkan kembali ya. Dan saya diingatkan juga ya untuk selalu menunggu, karena orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Oke, saya kira dari saya sekian dulu. Nanti kita coba masuk dalam diskusi. Saya stop share. Terima kasih Pak Tumpal, Ya Pak, sama-sama Pak. penjelasan singkat yang runut. Semoga lebih apa namanya, membuat pemahaman kita terhadap Yosua 9 tentang apa itu, muslihat orang Muslihat, Gibeon muslihat menjadi orang, lebih ya. terpahami baik melalui latar belakang yang disampaikan Pak Tumpal maupun hal-hal aplikatif yang tadi Pak Tumpal sampaikan. Mari Bapak Ibu diberi kesempatan untuk kita berdiskusi apabila ada hal-hal yang ingin digali lebih dalam. Monggo.